Halo semuanya, selamat datang di Hening Story, channel di mana setiap kisah diceritakan dengan tenang, perlahan, namun mampu mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Di sini kita belajar bahwa tidak semua luka harus disembunyikan dan tidak semua air mata harus ditahan sendirian. Kadang, justru dengan mendengar kisah orang lain, kita menemukan diri kita sendiri. Kalau kalian suka cerita-cerita sedih, kisah hidup, drama keluarga, dan perjalanan seseorang yang mencoba bertahan di tengah rasa sakit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecil dari kalian membuat channel ini tetap hidup dan terus tumbuh. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, coba tulis di kolom komentar. Kalian mendengarkan dari kota mana dan sedang apa saat ini? Aku senang membaca komentar kalian. Rasanya seperti kita sedang duduk dalam satu ruangan yang sama. Baiklah, siapkan hati, tarik nafas perlahan, karena cerita kali ini mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari diri kalian. Mari kita mulai. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah rumah paling aman yang bisa kumiliki. Ketika aku menikah dengan Damar 3 tahun lalu, aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Ia pria yang lembut, penyabar, penuh perhatian. Setidaknya dulu. Senyumnya selalu berhasil meredakan hari-hari burukku. Caranya menggenggam tanganku seakan berkata bahwa aku tak akan pernah sendirian lagi. Tapi itu dulu. Kini setiap kali aku terbangun di pagi hari, aku hanya melihat punggungnya. Ia tidak lagi menoleh untuk berkata pagi sayang seperti dulu. Ia hanya bangun, mengambil ponselnya, dan sibuk membalas pesan seseorang. Seseorang yang bukan aku. Awalnya aku pikir perubahannya hanya karena pekerjaan. Damar memang sedang naik jabatan. Tanggung jawabnya bertambah. Aku mencoba memahami, mencoba mengerti, mencoba tidak memberatkan pikirannya. Tapi semakin hari, semakin sering aku melihat ia pulang larut tanpa penjelasan. Dan ketika aku tanya, jawabannya selalu sama. Banyak meeting dadakan, Ra. Klien rewel. Macet, Ra. Udah jangan banyak tanya. Hanya itu. Sesingkat itu. Dan setiap malam aku berjuang dengan rasa tidak aman yang tak bisa aku jelaskan. Aku ingin percaya padanya. Tuhan tahu aku ingin percaya. Tapi caranya menghindari tatapanku, itu mematahkan sesuatu dalam diriku sedikit demi sedikit. Hari yang paling membuatku sadar, ada yang berubah adalah malam ulang tahunku. Aku menyiapkan makanan kesukaan Damar. Ayam panggang bumbu madu. Aku bahkan menata meja, menyalakan lilin, dan memakai gaun biru yang selalu ia bilang membuatku terlihat cantik. Aku menunggu sejak jam 7. Jam 8, aku mengirim pesan. Mas, hati-hati ya di jalan. Dibaca, tidak dibalas. Jam 9, aku menelpon. Ada sambung-nyambung, tidak diangkat. Jam 10, aku menatap lilin yang mulai meleleh. Ayam panggang sudah dingin. Hatiku juga ikut dingin. Aku tetap menunggu, mencoba mencari alasan yang bisa aku pahami. Mungkin ia kecelakaan, mungkin baterainya habis, mungkin ia benar-benar sibuk. Tapi alasan-alasan itu perlahan berubah menjadi luka ketika tengah malam Damar pulang sambil tertawa kecil sambil mengetik di ponselnya. Ia bahkan tidak sadar di meja makan ada kue ulang tahun lengkap dengan lilin yang belum kutiuk. Mas, suaraku bergetar. Ia menoleh cepat, terkejut melihatku masih duduk. Kamu belum tidur? Aku nunggu, Damar. Kita kan ada acara kecil hari ini. Ia melihat meja makan sejenak, lalu wajahku. Lalu ia menatap jam di dinding. Hari ini? Oh, ulang tahun kamu. Nada suaranya seperti seseorang yang baru ingat sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Aku tersenyum kaku.
mencoba tidak menunjukkan betapa perihnya itu. Iya, maaf Ra, aku ketiduran di kantor. Capek banget soalnya. Aku menatap wajahnya. Matanya sedikit meram tapi tidak seperti orang yang ketiduran. Bajunya berbau parfum yang asing. Bukan parfumku, bukan parfum Roma, bukan parfum mana punya Kinang. Hati kecilku mulai berteriak, tapi aku mendekannya dalam-dalam. Makan dulu yuk. Astaga Ra, aku beneran capek. Aku mandi dulu ya. Kamu istirahat aja. Ia tidak bahkan melihat makananku. Tidak melihat kue ulang tahunku. Tidak melihat usaha kecil yang kubangun untuk membuatnya senang. Ia hanya lewat. Seolah aku bukan lagi seseorang yang ia pilih 3 tahun lalu. Setelah pintu mandi tertutup, aku kembali duduk. Menatap lilin yang sudah mati. Menatap makanan yang sudah kering. Menatap kue ulang tahun yang sudah tak ada artinya. Di momen itu, aku sadar sesuatu berubah. Tidak keras, tidak mendadak, tidak dengan pertengkaran besar atau kata-kata kasar. Perubahannya datang diam-diam, perlahan tapi pasti. Senyum Damar padaku hilang. Caranya memanggil namaku tak lagi hangat. Caranya memandangku tak lagi penuh cinta. Dan aku bahkan tidak tahu kapan semua itu boleh hilang. Yang ku tahu hanya satu. Aku merindukan seseorang yang sedang tidur di kamar mandi itu. Saat ia keluar, ia sudah memakai kaos santai dan siap tidur. Aira, besok aku ada meeting pagi. Jangan bangunin ya. Aku hanya mengangguk. Ia masuk kamar tanpa pamit, tanpa mencium keningku, tanpa ucapan selamat ulang tahun yang sederhana. Aku berjalan ke meja makan. Kulepas lilin yang sudah membeku. Aku duduk, membungkam isak yang hampir pecah. Di dalam hatiku menenangkan diri. Mengatakan bahwa mungkin benar ia hanya lelah. Namun saat aku beranjak ke kamar, kulihat ponsel Damar bergetar di meja ruang tamu. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya tertulis, rekan kantor Bram. Tapi tulisannya bukan pesan laki-laki untuk laki-laki. Makasih untuk malam ini, Mas. Aku belum bisa move on dari pelukanmu. Tangan dan nafasku berhenti bersamaan. Pada malam ulang tahunku, ia bersama orang lain. Dan saat itu ku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam ulang tahunku itu, aku berubah. Bukan karena aku ingin berubah, tapi karena hatiku memaksa. Ada sesuatu yang retak, seperti kaca yang pecahnya tidak terdengar, tapi serpihannya menusuk setiap kali aku bernafas. Aku tidak langsung menanyakan pesan itu pada Damar. Malam itu, aku hanya mematikan layar ponselnya dan menahan tangis agar tidak terdengar. Aku terlalu takut untuk tahu kebenaran. Terlalu takut untuk bertanya dan mendengar jawabannya. Esok paginya, Damar berangkat pagi sekali tanpa sempat menatapku. Ia hanya berkata singkat, "Aku pergi dulu, jangan lupa sarapan." Nada yang datar, tanpa kecupan, tanpa senyum, tanpa apapun yang dulu membuatku yakin bahwa aku dicintai. Saat pintu tertutup, aku duduk di sofa dan meremaskan tidurku. Pesan itu kembali terputar di kepalaku. Aku belum bisa move on dari pelukan kamu. Pelukan yang bukan aku. Tubuhku gemetar bukan karena marah, tapi karena sebuah perasaan yang tidak kugambarkan. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang selama ini kuanggap milik. Hari itu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya.
aku mulai memperhatikan Damar. Tidak dengan niat buruk, tidak dengan curiga berlebihan, tapi dengan hati yang penuh luka dan ingin tahu apakah aku masih pantas dipertahankan. 2 hari setelahnya, aku menemukan hal pertama. Saat sedang membersihkan mobil Damar, karena ia selalu lupa membawanya ke tempat cuci mobil, aku menemukan parfum wanita di bawah jok kursi penumpang. Parfum berwarna merah muda dengan wangi manis yang sangat kontras dengan parfumku yang cenderung lembut dan segar. Aku menatap botol parfum itu lama sekali. Tanganku gemetar saat memegangnya. Di dasar hatiku, ada suara kecil berbisik. Mungkin parfum rekan kancor perempuan yang tertinggal. Tapi suara lain yang lebih jujur mengatakan, tidak ada perempuan yang meninggalkan parfum di bawah jok mobil laki-laki kecuali ia sering ada di sana. Aku meletakkan parfum itu kembali di tempatnya. Tidak sanggup menanjakannya, tidak sanggup mendengar alasan apapun yang mungkin membuatku makin hancur. Temuan kedua datang 2 hari berikutnya. Aku sedang mencuci baju Damar ketika menemukan resi hotel di saku celananya. Hotel yang cukup mahal di pusat kota. Tanggalnya sama dengan malam ulang tahunku. Waktu check-in tertulis pukul 20.13. Waktu check-out pukul 23.55. Damar bilang ia ketiduran di kantor malam itu. Tapi resi itu berkata sebaliknya. Dadaku terasa sesak sampai sulit bernafas. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan suara isak. Jika aku menangis keras, aku takut hancur lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku duduk di lantai kamar mandi memeluk lututku, merasakan lantai dingin menembus kulit. Aku berpikir lama, sangat lama. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya salah paham. Mungkin ia rapat di hotel, mungkin ruang meeting di sana. Tapi siapa yang check-in ruang meeting jam 8 malam dan check-out hampir tengah malam? Aku menunduk, membiarkan air mata jatuh membasahi kaosku. Aku mulai takut pada jawabanku sendiri. Temuan ketiga datang tanpa aku mencarinya. Damar sedang mandi ketika ponselnya berbunyi. Nada deringnya pendek. Notifikasi WhatsApp. Awalnya aku tidak berniat melihat. Tapi nama kontaknya membuatku berdiri tanpa sadar. Bram, rekan kantor. Nama yang sama dengan pesan romantis malam itu. Pesan baru masuk. Jangan lupa ketemu nanti malam ya. Aku kangen. Tidak ada laki-laki bernama Bram yang mengirim pesan seperti itu kepada laki-laki lain, kecuali mereka bukan laki-laki. Atau Bram hanyalah nama samaran untuk seseorang. Seseorang yang sebenarnya perempuan. Hatiku seperti diremas dari dalam. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Dunia terasa berputar. Aku berjalan mundur, terhuyung ke sofa dan duduk seperti robot. Nafasku tidak stabil. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menelan kenyataan yang menamparku berulang kali. Tangisku pecah tanpa bisa aku tahan. Aku ingin berteriak, aku ingin marah. Aku ingin memecahkan ponsel itu, tapi aku hanya bisa menangis. Menangis seperti anak kecil yang baru tahu bahwa rumah yang ia bangun dari Lego telah dihancurkan orang lain. Dan ketika Damar keluar dari kamar mandi, aku sudah berusaha menyembunyikan air mata. Aku menyeka wajah, mengatur nafas. Aira, kamu kenapa? Mas, akhir-akhir ini kamu pulang larut, sering bohong dan aku menemukan hal-hal yang bikin aku takut. Damar terdiam beberapa detik, matanya langsung berubah menjadi dingin. Kamu ngecek barang-barangku? Aku menggeleng. Enggak, aku cuma nemu. Damar mendecak. Aira itu terlalu sensitif. Semua hal kamu curigai. Capek aku kayak gini. Aku menatapnya tak percaya. Mas, aku cuma minta kejujuran. Kejujuran apa? Kamu cemburu? Kamu insecure? Kamu itu kebanyakan mikir. Aku menahan nafas. Setiap kata Damar seperti pisau yang memotongku sedikit demi sedikit. Aku gak cemburu, Mas. Aku sakit. Damar memalingkan wajah. Ya udah, jangan remah.
Aku mau siap-siap ke kantor. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun bukti-bukti yang aku temukan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar Damar tidak lagi mencoba menahanku. Tidak lagi mencoba menjelaskannya. Tidak lagi peduli jika hatiku hancur berkeping-keping. Dan malam itu, saat aku berbaring sendirian di sisi ranjang yang dingin, aku menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apa ini masih rumah? Kalau aku satu-satunya yang berusaha mempertahankannya. Sejak malam ulang tahunku itu, aku berubah. Bukan karena aku ingin berubah, tapi karena hatiku memaksa. Ada sesuatu yang retak, seperti kaca yang pecahnya tidak terdengar, tapi serpihannya menusuk setiap kali aku bernafas. Aku tidak langsung menanyakan pesan itu pada Damar. Malam itu, aku hanya mematikan layar ponselnya dan menahan tangis agar tidak terdengar. Aku terlalu takut untuk tahu kebenaran, terlalu takut untuk bertanya dan mendengar jawabannya. Esok paginya, Damar berangkat pagi sekali tanpa sempat menatapku. Ia hanya berkata singkat, "Aku pergi dulu, jangan lupa sarapan." Nada yang datar, tanpa kecupan, tanpa senyum, tanpa apapun yang dulu membuatku yakin bahwa aku dicintai. Saat pintu tertutup, aku duduk di sofa dan meremaskan tidurku. Pesan itu kembali terputar di kepalaku. Aku belum bisa move on dari pelukan kamu. Pelukan yang bukan aku. Tubuhku gemetar bukan karena marah, tapi karena sebuah perasaan yang tidak kugambarkan. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang selama ini kuanggap milik. Hari itu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku mulai memperhatikan Damar. Tidak dengan niat buruk, tidak dengan curiga berlebihan, tapi dengan hati yang penuh luka dan ingin tahu apakah aku masih pantas dipertahankan. 2 hari setelahnya, aku menemukan hal pertama. Saat sedang membersihkan mobil Damar, karena ia selalu lupa membawanya ke tempat cuci mobil, aku menemukan parfum wanita di bawah jok kursi penumpang. Parfum berwarna merah muda dengan wangi manis yang sangat kontras dengan parfumku yang cenderung lembut dan segar. Aku menatap botol parfum itu lama sekali. Tanganku gemetar saat memegangnya. Di dasar hatiku, ada suara kecil berbisik. Mungkin parfum rekan kancor perempuan yang tertinggal. Tapi suara lain yang lebih jujur mengatakan, tidak ada perempuan yang meninggalkan parfum di bawah jok mobil laki-laki kecuali ia sering ada di sana. Aku meletakkan parfum itu kembali di tempatnya. Tidak sanggup menanjakannya. Tidak sanggup mendengar alasan apapun yang mungkin membuatku makin hancur. Temuan kedua datang 2 hari berikutnya. Aku sedang mencuci baju Damar ketika menemukan resi hotel di saku celananya. Hotel yang cukup mahal di pusat kota. Tanggalnya sama dengan malam ulang tahunku. Waktu check-in tertulis pukul 20.13. Waktu check-out pukul 23.55 menit. Damar bilang ia ketiduran di kantor malam itu. Tapi resi itu berkata sebaliknya. Dadaku terasa sesak sampai sulit bernafas. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan suara isak. Jika aku menangis keras, aku takut hancur lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku duduk di lantai kamar mandi memeluk lututku. Merasakan lantai dingin menembus kulit. Aku berpikir lama, sangat lama. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya salah paham. Mungkin ia rapat di hotel, mungkin ruang meeting di sana. Tapi siapa yang check-in ruang meeting jam 8 malam dan check-out hampir tengah malam? Aku menunduk, membiarkan air mata jatuh membasahi kaosku. Aku mulai takut pada jawabanku sendiri. Temuan ketiga datang tanpa aku mencarinya. Damar sedang mandi ketika ponselnya berbunyi. Nada deringnya pendek. Notifikasi WhatsApp. Awalnya aku tidak berniat melihat. Tapi nama kontaknya membuatku berdiri tanpa sadar. Bram, rekan kantor. Nama yang sama dengan pesan romantis malam itu. Pesan baru masuk. Jangan lupa ketemu nanti malam ya. Aku kangen. Tidak ada laki-laki bernama Bram
yang mengirim pesan seperti itu kepada laki-laki lain kecuali mereka bukan laki-laki. Atau berhanyalah nama samaran untuk seseorang. Seseorang yang sebenarnya perempuan. Hatiku seperti dermas dari dalam. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Dunia terasa berputar. Aku berjalan mundur, terhuyung ke sofa dan duduk seperti robot. Nafasku tidak stabil. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menelan kenyataan yang menamparku berulang kali. Tanyasku pecah tanpa bisa aku tahan. Aku ingin berteriak, aku ingin marah, aku ingin memecahkan ponsel itu. Tapi aku hanya bisa menangis. Menangis seperti anak kecil yang baru tahu bahwa rumah yang ia bangun dari Lego telah dihancurkan orang lain. Dan ketika Damar keluar dari kamar mandi, aku sudah berusaha menyembunyikan air mata. Aku menyeka wajah, mengatur nafas. Aira, kamu kenapa? Mas, akhir-akhir ini kamu pulang larut, sering bohong dan aku menemukan hal-hal yang bikin aku takut. Damar terdiam beberapa detik, matanya langsung berubah menjadi dingin. Kamu ngecek barang-barangku? Aku menggeleng. Enggak, aku cuma nemu. Damar mendecak. Aira itu terlalu sensitif. Semua hal kamu curigai. Capek aku kayak gini. Aku menatapnya tak percaya. Mas, aku cuma minta kejujuran. Kejujuran apa? Kamu cemburu? Kamu insecure? Kamu itu kebanyakan mikir. Aku menahan nafas. Setiap kata Damar seperti pisau yang memotongku sedikit demi sedikit. Aku gak cemburu, Mas. Aku sakit. Damar memalingkan wajah. Ya udah, jangan remah. Aku mau siap-siap ke kantor. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun bukti yang aku temukan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar Damar tidak lagi mencoba menahanku. Tidak lagi mencoba menjelaskannya. Tidak lagi peduli jika hatiku hancur berkeping-keping. Dan malam itu, saat aku berbaring sendirian di sisi ranjang yang dingin, aku menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apa ini masih rumah? Kalau aku satu-satunya yang berusaha mempertahankannya. Aku terbangun sebelum matahari menampakkan diri. Rasanya tubuhku berat, seolah seseorang menggenggam seluruh tulangku dan menahannya agar tidak bergerak. Tapi yang sesungguhnya membuatku sulit bangun adalah pikiran. Pikiran yang sejak semalam menertawakan, membentakku, dan menyudutkanku dalam keheningan. Damar belum pulang semalam. Atau mungkin ia pulang, tapi aku tidak mendengarnya. Yang jelas, saat aku turun ke dapur pagi ini, ia tidak ada. Piring bekas makan masih ada di meja. Ada secuil roti yang sudah mengering dan sisa kopi hitam yang sudah dingin. Jejak bahwa seseorang pernah ada di sini, tetapi tidak benar-benar hadir. Aku menghela napas panjang. Ada sesuatu yang berubah dari Damar. Sesuatu yang membuatnya tampak jauh, lebih jauh daripada siapapun yang pernah kutemui dalam hidupku. Dan hari demi hari, jarak itu semakin melebar. Hingga aku sendiri tak tahu bagaimana cara memanggilnya kembali. Teleponku berbunyi. Sebuah pesan dari Damar. Hari ini aku pulang malam lagi. Jangan tunggu. Hanya itu, singkat, datar, terlalu formal untuk seseorang yang pernah memintaku menikah dengan suara bergetar karena cinta. Aku menatap layar itu lama, berharap ada kata lain menyusul. Makan yang banyak ya, atau jaga diri baik-baik, atau sekedar emoji hati kecil yang dulu selalu ia kirim tiap pagi. Tidak ada. Dan entah kenapa, ketiadaan itu menyakiti lebih dalam daripada semua bentakan yang pernah kuterima dari siapapun. Di tempat kerja, pikiranku berkecamuk tanpa henti. Aku berusaha fokus pada laporan-laporan yang harus kuperiksa. Tapi angka-angka di layar komputer terasa seperti huruf araf asing yang berlari tanpa arah. Setiap 5 menit, aku menatap ponselku. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda bahwa aku ada di dunia Damar hari ini. Atau kemarin. Atau hari sebelumnya. Saat jam makan siang tiba, aku duduk di kantin sendiri. Biasanya, aku akan bercerita tentang hari-hariku kepada Damar. Tentang laptop yang tiba-tiba error, tentang klien yang lucu, atau tentang betapa malasnya aku bangun pagi.
Ia selalu mendengarkan sambil tertawa kecil, lalu mengacak rambutku dan berkata, "Dunia ini berat, tapi kamu bikin semuanya terasa enteng." Aku memejamkan mata. Kalimat itu sekarang terasa seperti mimpi yang pernah aku miliki tapi perlahan memudar. "Air, kamu baik-baik aja?" tanya Kayla, rekan kerjaku. Aku mengangguk, tersenyum kecil. "Kebanyakan lembur, capek aja." Ia menatapku lama, seolah ingin menawarkan bahunya untuk kutangisi. Tapi aku bukan tipe yang mudah membuka luka. Aku selalu percaya, luka yang dipendam membuatku lebih kuat. Tapi kali ini, luka itu terasa seperti sedang memakan habis dadaku. Saat pulang kerja, hujan turun deras sekali. Jalanan basah dan lampu-lampu kota tampak seperti bintang-bintang yang jatuh dari langit lalu hancur di trotoar. Aku menunggu angkutan di bawah halte kecil yang bocor. Sepatu dan ujung jeansku basah. Angin menerpa kulitku, menusuk dingin. Aku menggigil. Selama 5 tahun pernikahan, ini pertama kalinya aku pulang sendiri di tengah hujan. Biasanya, Damar akan datang dengan payung besar dan senyum kecil, lalu berkata, "Kamu bisa hujan-hujanan dalam masalah, tapi nggak boleh hujan-hujanan beneran." Dan aku akan tertawa, meski kalimatnya agak aneh. Tapi hari ini, tak ada siapapun. Di tengah hujan, akhirnya aku naik kendaraan yang lewat. Aku masukkan kepala ke kaca jendela, kenapa tetesan hujan jam mengalir. Setiap tetes terasa seperti mencuri sedikit demi sedikit kekuatan yang kubangun sepanjang hari. Saat aku tiba di rumah, lampu ruang tamu menyala. Hatiku berdebar. Damar di rumah. Mungkin dia menungguku. Mungkin ia ingin berbicara. Mungkin aku membuka pintu. Damar duduk di sofa dengan wajah sangat letih. Bukan letih karena pekerjaan, tapi letih karena memikirkan sesuatu yang tidak kuberi nama sejak lama. "Kamu pulang ya?" Suaranya datar. Aku menelan ludah. "Iya, kita perlu bicara." 3 kata yang membuatku ingin lari. Aku duduk perlahan. Damar tidak menatapku. Matanya menatap jendela, menatap hujan, menatap apa saja kecuali diriku yang duduk hanya 1 meter di depannya. Punggungku dingin. Aku tahu firasat buruk itu bukan ketakutan. Itu kenyataan yang menunggu untuk disampaikan. Akhirnya, Damar menarik napas panjang. "Kita sudah lama gak baik-baik aja." Aku meremas jemariku. "Kamu berubah," katanya pelan. "Aku berubah. Rumah ini kita rasanya kayak cuma 2 orang yang tinggal tanpa arah." Lalu suaraku hampir tidak terdengar. Dan mungkin ia menggigit bibirnya. Kita cuma mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah pecah. Dadaku terasa seperti diremas. Dan ia berhenti. Aku menunggu. Dan aku gak yakin masih bisa memperbaiki semuanya. Jadi ini alasannya. Alasan dinginnya. Alasan jaraknya. Alasan ia pulang sangat larut. Alasan ia berhenti memelukku. Alasan ia berhenti mencintaiku. Aku ingin menangis, tapi yang keluar hanya suara kecil. "Kamu sudah gak cinta lagi?" Damar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan jawaban itu datang bukan lewat kata-kata, tapi lewat diamnya. Diam yang menjawab semuanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku merasa benar-benar sendirian. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena aku tidak mencoba, tapi karena setiap kali memejamkan mata, suara Damar kembali bergema. Aku gak yakin masih bisa memperbaiki semuanya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Kenapa? Karena selama ini aku selalu percaya kami hanya lelah, bukan hancur. Saat fajar mulai muncul, aku bangun perlahan. Mencoba berdiri dengan tubuh yang rasanya seperti diisi batu. Damar tidur di sofa, masih memakai jaket kerjanya. Matanya bengkak, entah karena ia menangis atau sekadar terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tak mau ia bagi denganku. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya. Aku ingin menyentuhnya, menutupkan selimut, menyentuh rambutnya seperti dulu. Mengingatkan bahwa rumah ini dibangun bukan untuk saling menjauh. Tapi aku tidak melakukan apapun, karena aku takut sentuhan itu akan terasa asing, seperti menyentuh seseorang yang sudah setengah jalan keluar dari hidupku.
Hari itu, aku masuk kerja lebih cepat. Aku tidak tahan berada di rumah yang rasanya seperti museum, penuh kenangan, tapi semuanya berdebu dan dingin. Bahkan aroma kopi pagi yang biasa membuatku merasa hidup, kini hanya mengingatkanku bahwa seseorang telah berhenti mencintaiku perlahan-lahan. Di meja kerja, aku menatap layarku, tanpa benar-benar melihat apapun. Emosiku kacau, marah, sedih, bingung, takut. Sampai Kayla datang dan meletakkan segelas minuman hangat di depanku. "Kamu pucat banget," katanya pelan. Aku memaksa tersenyum. Aku cuma capek, tapi matamu merah." Aku menunduk. Habis begadang, Kayla duduk di sampingku mencondongkan tubuh tanpa memaksa. "Kalau kamu mau cerita, aku ada." Butuh waktu lama sampai akhirnya aku berkata, "Rumahku gak terasa kayak rumah lagi, Kel." Dan hanya itu yang kuberi. Sebuah kalimat pendek yang tidak bisa menjelaskan seluruh badai yang menenggelamkanku. Tapi Kayla mengerti. Ia menepuk tanganku, tidak bersanya lebih jauh. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lega. Setelah jam pulang kerja, aku menunda pulang. Aku duduk di sebuah taman kecil dekat kantor, menatap orang-orang yang berlalu lalang. Ada pasangan yang tertawa bersama sambil memegang payung. Ada seorang anak kecil memeluk ayahnya sambil meminta es krim. Ada sekelompok remaja berfoto sambil bercanda. Dunia seolah penuh warna. Anehnya, duniamu bisa hancur total. Sementara dunia orang lain tetap berjalan seperti biasa. Aku mengambil ponselku, membuka galeri. Ada foto-foto lama yang tidak pernah kuhapus. Aku dan Damar naik motor sambil kehujanan, foto makan bakso malam-malam, foto tangannya menggenggam tanganku di konser kecil kampus. Di foto itu, lelakiku tersenyum bahagia. Di foto itu, aku adalah rumah baginya. Lalu, kapan semua itu berubah? Saat aku akhirnya pulang, malam sudah mulai turun. Lampu-lampu jalan menyinari trotoar dengan warna kuning redup. Perutku sakit karena seharian tidak makan, tapi aku terlalu mual untuk merasa lapar. Damar ada di dapur. Bukan memasak, bukan makan. Ia hanya berdiri di sana menatap meja seperti sedang memikirkan masalah hidup yang sulit dipecahkan. Saat ia mendengar langkahku, ia menoleh. Tatapan kami bertemu. Ada jarak yang sangat besar di sana. Jarak yang tidak terlihat tapi terasa seperti jurang. "Kamu pulang," katanya. Nada suaranya hati-hati. Seperti seseorang yang tidak ingin menyentuh luka tapi harus. "Iya," aku tersenyum sedikit meski hatiku redah. "Kamu sudah makan?" Ia menggeleng. "Belum." "Kamu?" Aku menggeleng juga. Kehening Lady itu menggantung panjang. Begitu lama hingga aku merasa nafas sendiri terlalu keras. Akhirnya aku duduk di meja makan, mencoba menenangkan diri. "Damar," suaraku pelan, "kalau kamu bilang kamu gak yakin bisa memperbaiki semuanya, itu maksudnya apa?" Ia menutup matanya sebentar, seakan kalimat itu berat untuk diulang. "Aku gak mau nyakitin kamu lagi, Air. Aku menelan perih itu. Dan apa yang kamu lakukan sekarang gak nyakitin aku." Damar memijat lengkungnya. "Aku cuma bingung," katanya lirih. "Aku takut kita cuma bertahan karena kenangan. Aku takut aku berubah terlalu banyak. Kamu berubah. Hidup kita berubah. Dan aku gak tahu arah mana yang harus kita ambil." Aku tersenyum sekecil meski hatiku remuk. "Kenapa kamu gak bilang dari dulu, Dam? Kenapa harus sekarang? Saat aku sudah memberikan segalanya. Saat aku tidak punya ruang untuk jatuh lagi." Ia mendongeng. Matanya berkaca-kaca tapi tidak menetes. Damar selalu begitu. Ia menahan, sementara aku yang tenggelam. "Mungkin aku pengecut," katanya. Aku menarik nafas, menahan gemeter. "Kita harus melewati ini bareng-bareng, Dam. Selama ini kita selalu gitu." Ia menatapku. Dalam tatapan itu ada sesuatu yang hilang. "Haira," suara Damar pecah tipis. "Aku gak yakin aku masih pantas kamu perjuangkan." Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang itu teruntuh. Sebuah kesadaran kecil yang sangat menyakitkan. Kadang bukan cinta yang habis,
tapi seseorang yang tidak mau kembali menyimpannya. Dan malam itu, aku duduk di meja makan kami, di rumah yang dulu penuh tawa, sambil menyadari bahwa pernikahan tidak selalu hancur karena pertengkaran besar. Kadang, ia hancur karena seseorang berhenti memilihmu setiap hari. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti berjalan di atas lantai kaca yang retak. Setiap langkah terasa berbahaya. Setiap kata terasa seperti bom waktu. Dan setiap tatapan terasa seperti kebohongan kecil yang ingin kami percaya bersama. Aku dan Damar masih tinggal di rumah yang sama. Tetapi rasanya seperti tinggal di dua dunia berbeda. Kami berbicara seperlunya. Tentang tagihan listrik, tentang kapan galon air habis, tentang siapa yang akan membersihkan halaman. Percakapan tentang hati tidak ada lagi. Kadang aku ingin memulai. Kadang aku ingin berkata, "Damar, aku masih di sini, jangan tinggalkan aku sendirian dalam rasa ini." Tapi kata-kata itu hanya berputar di tenggorokan, tidak pernah sampai ke bibir. Karena setiap kali aku ingin bicara, wajah Damar membuatku berhenti. Ia tampak jauh, seolah sedang hidup di tempat yang tidak bisa kumasuki. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati sisi ranjang di sebelahku kosong. Sudah beberapa hari ia tidur di sofa. Katanya ia tak mau menggangguku. Tapi aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ia menjauh, dan ia tidak mencoba menyembunyikannya. Aku turun perlahan ke ruang tamu. Damar duduk di sofa, membungkuk, menatap ponselnya. Cahaya layar menyoroti wajahnya yang tampak lelah. Ada senyum kecil, bukan senyum lebar. Hanya tarikan sudut bibir yang hampir tak terlihat. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan padaku. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu apa yang ia lihat. Aku tidak tahu siapa yang ia ajak bicara. Tapi senyum itu membuatku membeku. Tanpa sadar, aku mundur sebelum ia melihatku. Aku kembali ke kamar, menutup pintu perlahan, dan membiarkan tubuhku jatuh ke lantai. Di sana, di tengah gelap kamar, aku akhirnya menangis. Bukan menangis geras, hanya isakan kecil yang tertahan, seperti seseorang yang takut suaranya bisa memecahkan dirinya sendiri. Aku sadar sesuatu. Bukan hanya cinta kami yang retak. Kepercayaanku pun ikut hancur. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap biasa. Aku membuatkan teh untuknya. Kebiasaanku sejak awal pernikahan. Ketika ia muncul di dapur, aku tersenyum kecil, meski mataku masih sembab. "Ini tehnya," kataku pelan. Damar memandang cangkir itu lama, seolah benda itu adalah kenangan masa lalu yang menyakitinya. "Aira." Ia menghela nafas. "Kamu gak perlu lakuin ini lagi." Aku terdiam. Tanganku sedikit bergetar, tapi aku berusaha menyembunyikannya. Aku hanya mau rumah ini tetap terasa seperti rumah. Damar memejamkan mata sebentar. "Aku gak mau kamu nyakitin diri sendiri demi aku." Aku gak nyakitin diri sendiri. "Dam, kita nih apa? Kita nih mau kemana? Kalau kamu gak mau memperbaiki, kalau kamu beneran gak cinta lagi, bilang. Biar aku gak menggantung di udara begini." Hening panjang mengisi ruangan. Sampai akhirnya, dengan suara hanya nyaris tak terdengar, Damar berkata, "Aira." Aku bingung. Jawaban itu menghantamku lebih keras dari aku sudah tidak cinta lagi. Karena kebingungan lebih menyakitkan daripada kepastian. Kebingungan membuatku terus berharap.
Kebingungan membuatku terus tersiksa. Malam turun perlahan di desa itu, membawa dingin yang berbeda dari biasanya. Dingin yang seperti merayap masuk ke tulang, ke dada, ke tempat di mana Aira menyimpan seluruh kenangan tentang Damar. Sudah 2 hari sejak ia meninggalkan rumah sakit tanpa melihat Damar lagi. 2 hari sejak ia memilih menanggung luka seorang diri. 2 hari sejak dunia rasanya berhenti. Namun malam ini, langkahnya tidak bisa lagi ia tahan. Ada sesuatu yang menuntunnya pergi. Sesuatu yang entah apa. Rindu, marah, kecewa, atau semuanya bercampur jadi satu. Ia keluar dari kontrakan kecilnya, jaket lusuh membungkus tubuhnya yang semakin kurus. Langkahnya pelan, seolah setiap langkah menembus bayangan masa lalu. Hatinya berharap Damar baik-baik saja, tapi pikirannya tahu, harapan itu mungkin cuma ilusi. Di tempat lain, Damar duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, kepala tertunduk. Di depannya ada 2 koper. Bukan koper Aira, tapi koper miliknya sendiri. Aira pergi tanpa pesan, tanpa membawa apapun, kecuali tas kecil berisi dokumen penting dan beberapa pakaian. Ibu Damar mondar-mandir dengan wajah muram, sedangkan ayahnya duduk di kursi bambu sambil merokok, tampak tidak ingin terlibat. "Sudah cari kemana-mana, Mar?" tanya ibunya pelan. Damar menghela napas berat. "Semua tempat yang mungkin ia datangi. Rumah temannya. Tempat dulu kami sering nongkrong. Bahkan tempat ia suka duduk sendirian kalau lagi sedih." Suaranya pecah. "Dia hilang, Bu." Ibunya duduk di sebelahnya, meraih bahu putranya. "Dia hanya butuh waktu. Kamu juga harus kasih ruang." "Ruang?" Damar menoleh dengan mata merah. "Aku yang membuat dia terluka. Aku yang bilang dia keterlaluan. Aku yang buat dia merasa tidak cukup." Ia menekan wajahnya dengan kedua tangan. "Dan dia dengar sendiri aku bicara kasar tentang dia ke teman kerja." Ibunya tak bisa membantah. Ia tahu betul bagaimana hati perempuan bisa remuk oleh satu kalimat yang salah. "Mar," ibunya berkata hati-hati. "Coba kamu pikir, Aira mungkin merasa sendirian sejak dia kehilangan bayinya. Kalau kamu tidak jadi tempat ia bersandar, ia pasti pergi." Setika dada Damar terasa ditusuk. Kata bayi saja sudah cukup untuk membuatnya ingin menangis. Keguguran itu membuatnya dan Aira limbung, tapi ia terlalu sibuk menyembuhkan dirinya sendiri, sampai lupa bahwa Aira pun hancur lebih dari yang ia bayangkan. "Bu, kalau dia nggak mau pulang lagi," Damar berbisik, suaranya patah. "Kalau dia merasa hidup tanpa aku lebih ringan." Ibunya terdiam lalu berkata, "Kamu kejar dia, tapi jangan paksa dia pulang. Minta maaf, minta dia kasih kamu kesempatan. Itu saja." Damar mengangguk dengan sisa tenaga. Dalam hatinya ia berjanji, ia akan mencari Aira sampai ketemu, meski harus menyusuri seluruh kota. Malam semakin larut. Aira tiba di tepi sungai dekat desa, tempat yang dulu jadi tempat favorit mereka saat masih pacaran. Air sungai mengalir pelan, cahaya bulan memantul lembut di permukaannya. Tempat ini dulu penuh tawa. Tapi kini, sunyi itu terasa seperti suara yang lebih keras dari apapun. Ia duduk di batu besar, memeluk lutut. "Apa salahku begitu besar?" Pertanyaan itu bergema dalam hati, berulang-ulang. Ia tidak marah pada Damar karena satu kejadian. Ia marah karena ia merasa berjuang sendirian. Karena saat ia ingin Damar memeluknya, Damar malah pergi bekerja lebih lama. Karena saat ia ingin menangis, Damar bilang ia harus kuat. Karena saat Aira kehilangan calon bayi mereka, Damar malah terlihat mencoba mengalihkan diri dari luka itu, bukan menghadapinya bersama. Aira menarik napas panjang, tangan gemetar. "Aku capek, Mar." Tak ada yang menjawab, kecuali angin malam. Namun tiba-tiba suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Aira refleks menoleh, dan dadanya langsung sesak. Damar berdiri di sana, dengan napas memburu.
dengan mata yang bengkak oleh tangis, dengan wajah yang tampak lebih tua dalam 2 hari. Aira, suaranya parau, hampir seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang ia pikir sudah hilang selamanya. Aira cepat berdiri tapi ragu untuk mendekat. Bagian dari dirinya ingin lari, bagian lain ingin dipeluk. Damar melangkah pelan. Aku nyari kamu kemana-mana, semua tempat, semua orang. Aku takut. Suaranya pecah. Takut kamu beneran pergi selamanya. Aira menunduk, menggigit bibir agar air matanya tidak turun. Kenapa kamu kesini? Suaranya lirih. Karena kamu pernah bilang, kalau kamu akan datang ke tempat ini kalau kamu merasa paling sendirian di dunia. Aira menahan napas. Ia lupa pernah mengucapkan itu, tapi Damar ternyata tidak lupa. Hening. Hening yang panjang dan menyakitkan. Aira, Damar mendekat 1 langkah lagi. Aku minta maaf untuk semua yang aku bilang, semua yang aku nggak bilang, semua yang aku abaikan. Air mata Aira jatuh juga. Aku nggak kuat, Mar. Aku tahu. Damar mengusap matanya. Tapi jangan hadapi semua ini sendirian. Jangan tinggalkan aku. Aira menggeleng pelan. Aku pergi bukan cuma karena marah. Aku pergi karena aku takut. Aku semakin hancur kalau tetap tinggal. Damar terpaku. Luka itu terasa nyata, langsung menghantam dadanya. Apa? Suaranya gemetar. Apa kamu mau pergi dari aku selamanya? Aira tidak menjawab, karena ia sendiri belum tahu. Yang ia tahu, hatinya masih sakit. Terlalu sakit untuk memutuskan apapun malam ini. Namun ia juga tahu, ia tidak benci Damar. Hanya saja, cinta butuh lebih dari sekedar maaf untuk kembali utuh. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, keduanya akhirnya menangis, bukan sebagai pasangan yang sedang bertengkar, tapi sebagai 2 manusia yang sama-sama terluka dan sama-sama tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan satu sama lain. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku ketika Damar menarikku dalam pelukan setelah semua kesalahan itu terungkap. Pelukan itu hangat, tapi juga menyakitkan. Ada cinta di dalamnya, tapi juga luka yang tidak bisa dihapus hanya dengan 1 permintaan maaf. Dan entah bagaimana, aku merasa seluruh hidupku berhenti di detik itu. Di antara lengan seseorang yang kucintai, tapi juga orang yang sempat membuatku ingin menyerah pada hidupku sendiri. Malam itu, suara sungai mengalir lembut, seperti menenangkan kami. Seolah-olah alam tahu bahwa 2 manusia di tepiannya sedang mencoba bertahan dari kehancuran. Aira, aku mohon, jangan pergi lagi. Damar berbisik dengan suara pecah. Kalau kamu pergi, aku nggak tahu harus kemana. Aku menutup mata. Kata-kata itu seperti badai yang menghantam dadaku. Aku juga tidak ingin pergi. Tapi bertahan bukan hanya soal cinta. Bukan hanya soal hati yang berdetak untuk orang yang sama. Bertahan adalah tentang keyakinan. Dan sayangnya, keyakinanku masih retak. Dam, suaraku gemetar. Kita nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Damar menundukkan kepalanya. Matanya merah, bekas air mata seperti garis yang belum kering. Aku tahu, tapi aku mau memperbaiki semuanya. Aku bakal lakuin apapun yang kamu minta. Aku menatap sungai. Cahaya bulan pecah menjadi serpihan kecil di permukaannya. Indah tapi rapuh. Sama seperti kami. Semua yang aku minta? Tanyaku dengan suara sangat pelan. Iya. Damar menelan ludah. Apapun. Aku menghembuskan nafas panjang. Yang aku butuh sekarang bukan janji. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu. Aku perlu kembali menemukan diriku sendiri.
Damar terdiam. Saat ia akhirnya mengangguk, aku tahu itu bukan keikhlasan, tapi kepasrahan seseorang yang tidak ingin kehilangan, tapi tidak punya pilihan selain melepas. Aira, kamu mau kita pisah dulu? Tanyanya pelan seakan kata-kata itu sendiri membuatnya sakit. Aku menggigit bibir. Aku ingin bilang, tidak. Aku ingin bilang, aku ingin pulang bersama dia malam itu. Tapi aku takut. Takut jika aku pulang sekarang, aku hanya menutup luka tanpa benar-benar mengobatinya. Takut jika aku kembali terburu-buru, aku akan kembali menjadi wanita yang mengalah pada segala hal. Mentoleransi hal-hal yang seharusnya tidak ditoleransi. Aku mau kita saling memberi waktu. Bukan berpisah, tapi berhenti dulu dari semua pertengkaran, semua ketakutan, semua tekanan. Kita sama-sama sembuh. Damar mengusap wajahnya yang basah. Berapa lama? Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, tunggu aku sampai aku siap. Jawabku lirih. Hening panjang menyusul setelah itu. Hanya suara sungai dan angin. Damar menatapku seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang berharga, tapi rapuh. Oke, katanya. Aku tunggu. Ada jeda beberapa detik sebelum ia menambahkan dengan suara lebih pelan. Tapi jangan hilang lagi. Kabari aku, biar aku tahu kamu baik-baik aja. Aku mengangguk. Aku janji. Kami berjalan berdua ke tepi jalan, tapi tidak bergandengan tangan. Kami berhenti di titik yang sama, di mana lampu jalan berdiri tinggi menyancarkan cahaya kuning pucat. Sampai sini saja, kataku. Damar menatapku lama, terlalu lama. Aira, aku sayang banget sama kamu. Dadaku mencubit. Aku tahu. Aku mau kita tetap sama. Aku tersenyum pahit. Dam, kita nggak akan pernah bisa kembali sama. Kita berubah. Tapi mungkin itu bukan hal buruk. Damar tampak seperti ingin memelukku lagi. Tapi ia menahan diri. Ia mundur selangkah. Kalau gitu, hati-hati ya. Aku mengangguk, lalu berbalik. Setiap langkah menjauh, terasa seperti mengekang nafas. Setelah beberapa langkah, aku menatap ke belakang. Damar masih berdiri di tempat tadi. Tidak bergerak. Masih menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin kembali. Tuhan tahu aku ingin. Tapi aku terus berjalan. Malam itu aku tidak pulang ke rumah orang tuaku. Bukan juga ke rumah Damar. Aku kembali ke kos lama, yang dulu kutinggalkan saat menikah. Ruangan kecil itu dingin, kosong. Tapi entah kenapa aku merasa lebih bisa bernafas di sana. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menangis bukan karena Damar. Aku menangis untuk diriku sendiri. Untuk semua rasa sakit yang kupendam. Untuk Aira yang hilang di tengah rumah tangganya, yang kini sedang mencoba menemukan jalan pulangnya. Dan di sisi lain kota, aku tahu Damar sedang berjuang dengan versinya sendiri dari kesepian. Kami tidak benar-benar berpisah. Kami hanya sedang belajar berdiri lagi. Masing-masing. Apakah kami akan kembali bersama suatu hari nanti? Aku tidak tahu.
Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa itu bukan pertanyaan paling penting. Yang penting adalah aku sedang belajar mencintai diriku sendiri lagi. Dan mungkin itu adalah awal dari segalanya.